Salam anak-anak ibu, selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah Minggu Remaja GKI Sumut, Medan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yosua pasal 24 ayat yang ke-15 sampai yang ke-24. Kita persiapkan Alkitab kita dari Yosua 24 ayat 15 sampai 24. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari adik-adik, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan ini kami dapat berjumpa kembali. Sudah beberapa saat lamanya, tetapi kami percaya hati kami tetap Engkau pelihara. Dan hari ini juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Inilah yang menjadi pedoman hidup kami ketika kami menjalani kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kuasai kami sehingga kami dapat mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu ini dan mengerjakannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam-Mu kami berdoa. Amin. Anak-anak ibu, kita tadi sudah persiapkan dari Yosua pasal yang ke-24 ayat 15 sampai 24. Mari kita baca. Ibu pandu ya dari sini ya. Mari kita baca bersama. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kami, Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus. Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Amin. Demikian jauh adik-adik firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Dan kita harus berkata di dalam hati kita masing-masing bahwa berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya hari lepas hari. Amin. Haleluya. Adik-adik yang kami kasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan hari ini dengan tema moral reasoning. Jadi moral reasoning ini adalah merupakan tema yang dibuat untuk satu
bulan Juli ini, di mana kita belajar bagaimana apakah perkembangan fisik, kognitif, dan psikososial, dan juga mengambil keputusan moral serta iman, karena kita belajar tentang growing up, pertumbuhan, tentang keadaan hidup para remaja. Nah, hari ini kita menerima tentang tema kita itu moral reasoning. Itu adalah untuk menjelaskan perkembangan bagaimana kita mengambil keputusan secara moral dan menghubungkannya dengan perkembangan diri kita sendiri. Kenapa tema ini diambil? Karena adik-adik, saat ini adalah masa pertumbuhan. Bukan Ibu Pendeta mengatakan pada masa ini adalah kamu masa-masa labil, tetapi kamu diarahkan supaya lebih tetap mengarah ke dalam pendirian yang teguh untuk memilih hidup yang merupakan sebuah pilihan. Itu adalah merupakan keputusan, dan keputusan itu adalah memiliki resiko yang harus kita ambil. Jadi kita tidak boleh memilih di antara kedua belah pihak pilihan. Kita tidak boleh juga abu-abu, tetapi kita tegas untuk menyatakan itu di dalam hidup kita sebagai komitmen kita untuk bisa menjalani apa yang menjadi kesempatan yang Tuhan berikan. Nah, Tuhan juga pernah berkata di dalam kitab Kejadian, waktu itu Tuhan itu melakukan sikapnya dengan tegas. Di dalam penciptaan, Tuhan juga dengan tegasnya untuk memilah antara satu sama yang lain. Contohnya gelap dan terang, laki-laki dan perempuan, atas bawah, gitu ya. Di sini Tuhan juga jelas memilah itu semuanya. Tidak Tuhan satukan secara abu-abu di sana. Separuh terang, separuh gelap. Jadi remang-remang, tidak begitu. Tapi Tuhan mengatakan sikapnya dengan tegas memilah terang dan gelap, laki-laki, perempuan, yang atas dan bawah, dan seterusnya. Nah, adik-adik, kembali kita dengan firman Tuhan yang diambil dalam kitab Yosua tadi. Sebenarnya kitab Yosua ini adalah, khususnya pasal 24 ini, inilah detik-detik daripada Yosua untuk mau meninggal. Di sini adalah bisa dikatakan situasi Yosua sudah tua sekali, dan mereka sudah sampai ke sebuah tanah perjanjian. Dia membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian itu, yaitu tanah Kanaan, yang dulunya itu adalah tempat di mana orang-orang berhala, yang disebutkan tadi orang Amori. Dan mereka ini tidak menyembah Tuhan kita, Allah pencipta, dan juga menjadikan segala isinya di muka bumi ini. Tetapi Allah Amori ini adalah seperti Baal, patung-patung dan penyembahan-penyembahan roh-roh yang ada. Nah, kita tahu adik-adik semua bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Mereka begitu bandal dan juga merasa benar. Nah, saat ini di dalam usia Yosua yang sudah tua, dan bahkan dia detik-detik untuk dipanggil Tuhan untuk meninggal dan mati, Yosua juga menekankan supaya di dalam hidup bangsa Israel ini ada komitmen. Dalam hidup mereka tidak bisa mereka itu main-main dengan iman yang mereka punya. Makanya Yosua berkata, kalau kamu, apa yang kamu pilih? Tetapi kami memilih, dan saya dan seisi rumah saya, kami itu memilih Allah yang kami sembah. Tapi ini ditantang adik-adik oleh bangsa Israel, umat yang dipimpin oleh Yosua ketika itu. Di mana mereka berkata, kami pun bisa memilih Tuhan yang kami sembah, yaitu Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang nenek moyang kami sembah dulu.
Dan kami juga akan memilih seperti apa yang kamu pilih. Padahal Yosua mau menekankan bahwa hidup mereka itu sembarangan. Kalau mereka tenang, mereka akan pilih menyembah Allah Amori ini, yaitu Baal. Sedangkan ketika mereka sudah susah, mereka kembali kepada Allah pencipta langit dan bumi ini. Nah, disitulah Yosua sudah kenal sekali bangsanya. Dan mereka harus menetapkan hati mereka di mana. Nah, ketika mereka menantang perkataan Yosua demikian, Yosua juga mengembalikan perkataan mereka itu kepada diri mereka kembali. Apa yang dikatakan oleh Yosua? Kalau kamu mau untuk menyembah Tuhan pencipta langit dan bumi, maka di situ kamu harus menerima konsekuensinya. Kamu tidak boleh lagi kemana-mana untuk menyembah Allah yang tidak dengan Allah yang menciptakan ini. Tetapi kamu harus teguh menyembah Tuhan. Tetapi di sini umat Israel juga berkata, kami pun bisa dengan keadaan itu. Makanya Yosua mengungkapkan kembali, kalau kamu pilih itu dan kamu langgar, tidak menyembah Allah lagi, maka konsekuensinya kamu akan dihukum Allah. Kamu akan menerima ganjaran daripada Tuhan. Kamu akan menerima apa yang menjadi kedahsyatan Tuhan dalam amarahnya, murkanya, apabila kamu melanggarnya. Dan Yosua mengembalikan lagi kepada mereka, umat Israel. Kamu adalah menjadi saksi atas dirimu kamu sendiri. Jadi ucapan dan pilihan yang mereka ungkapkan itu kepada Yosua sebagai utusan Allah, itu juga mereka harus pertanggungjawabkan. Karena apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka pilih, apa yang mereka putuskan, itu adalah merupakan sebuah tanggung jawab mereka yang harus mereka pertahankan di hadapan Allah. Oleh karena itu mereka juga harus pertahankan itu sampai mati, dan Tuhan juga yang menjadi Allah mereka untuk mereka pegang. Adik-adik, anak-anak kami, Jemaat GKI Sumut Medan, di sini kita juga diperhadapkan dengan situasi dari pilihan yang harus kita kerjakan dalam untuk memutuskan sesuatu dalam hidup ini. Kita juga sebagai remaja harus memiliki ketegasan dalam hidup kita. Kita tidak boleh memilih asal-asalan dalam hidup ini. Karena di dalam Tuhan ketika mengikutinya itu ada peraturannya. Jadi mungkin ada pernah berkata, peraturan itu dibuat untuk apa, Ibu Pendeta? Kadang orang berkata peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Bukan demikian adik-adik ya. Tapi peraturan itu dibuat adalah untuk dihormati, dihargai, dilakukan. Nah contohnya, adik-adik punya peraturan di dalam kehidupan keluarga. Orang tua juga memberikan satu peraturan atau beberapa peraturan di rumah tangga kita, di keluarga kita. Nah siapa yang melanggar, pasti mereka akan kena hukum. Begitu juga dengan sekolah. Kalau kita juga melanggar peraturan yang ada di sekolah yang sudah sekolah tetapkan, maka kita akan kena hukum. Contohnya guru memberikan PR kepada adik-adik, tetapi adik-adik tidak mengerjakannya. Di situ pasti ada sanksi. Dan adik-adik menjalaninya. Itu konsekuensinya. Begitu juga dimanapun adik-adik. Kadang kita itu sebagai remaja punya geng masing-masing, punya kelompok masing-masing. Tetapi dalam geng ini atau kelompok atau grup ini, mungkin kita juga memiliki peraturan. 1 begini, 2 begini, 3 begini. Tetapi terkadang peraturan yang ada di dalam grup kelompok ini berbeda dengan kelompok yang lain. Contohnya grup geng adik-adik di sekolah dengan kelompok di dalam kehidupan keluarga.
Jadi kita kadang karena kita setia kawan, kita sering melanggar peraturan yang ada di dalam kehidupan keluarga. Bahkan di sekolah, ayo kita cabut sama-sama misalnya. Nah, adik-adik juga karena sudah sepakat, sudah tidak mau lagi dikatakan tidak setia, jadi adik-adik mau juga cabut. Akhirnya apa? Kena sanksi oleh peraturan sekolah. Nah, sekarang gini, adik-adik kadang susah. Di mana peraturan yang sesungguhnya yang benar harus saya kerjakan dalam hidup ini? Jadi firman Tuhan juga pernah berkata, kalau kamu melakukan apa yang Tuhan kehendaki, pikirkanlah itu dengan hatimu. Jadi harga diri adik-adik semua itu adalah dari integritas dirimu sendiri. Jadi kualitas kita di dalam menjalani hidup ini, kalau kita bisa memilih sebagaimana apa yang Tuhan kehendaki, contohnya, hiduplah di dalam hukum kasih. Hormat kepada Allah, hormat kepada sesama. Dan ini juga, atau mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama, ini juga yang bagian daripada kehidupan yang ada di dalam sekolah dan juga di dalam kehidupan keluarga. Jadi kalau dikatakan hukum kasih itu, adik-adik tidak ada yang bisa menentangnya. Kecuali manusia yang tidak bisa menerimanya. Tapi di semuanya itu, kalaupun satu yang kita pilih untuk kita kerjakan di dalam hukum itu, maka ada juga risikonya. Contohnya, kalau hari ini adik-adik dikatakan bahwa kita itu harus pergi sekolah dan kembali ke rumah pada waktunya dan tepat, tetapi ada yang kamu langgar di situ. Waktu di dalam perjalanan pulang dari sekolah ke rumah, mama bilang katakan harus kamu tepat waktu. Tetapi kamu lihat ada yang kecelakaan. Kamu biarkan kehidupan, padahal itu adalah temanmu. Kamu biarkan itu. Nah, di sini kita sudah salah, adik-adik. Kita mau menolongnya, dan inilah hukum kasih yang berlaku. Jadi kita melakukan itu dengan hati yang benar, dan Tuhan menuntut. Akhirnya ketika kita mengerjakannya dan kita juga menceritakannya itu, keadaan itu kepada orang tua, karena keterlambatan kita itu pulang dari sekolah menuju rumah, karena kita menolong ini, mungkin mereka juga sudah paham, karena hati kita di situ adalah hati yang penuh kasih. Jadi itu pasti tidak ada yang menentangnya. Maksud ibu seperti itu. Jadi Yosua juga berkata demikian pada hari ini. Kalau kamu memilih Tuhan yang kamu sembah, berarti peraturan-peraturan Tuhanlah yang kita kerjakan. Bukan peraturan dunia yang sesaat. Kita tidak mau terpengaruh dengan apa yang ada dalam dunia yang menawarkan kesia-siaan saja. Tetapi ada yang kita lakukan itu sebagai orang yang berguna di hadapan Tuhan. Dan kita juga bisa berguna bukan untuk diri kita, tetapi untuk orang lain juga. Bahkan ini kita kerjakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Baiklah adik-adik, pasti kamu bisa untuk bisa mengerjakan peraturan Tuhan hari ini. Karena di dalam hatimu yang sesungguhnya benar-benar percaya dan yakin, Tuhan pasti tuntun. Dan perbuatan yang kita lakukan itu pasti kita puas. Ada kepuasan tersendiri kalau itu berada di dalam Tuhan. Walaupun banyak tantangan, banyak rintangan, dan juga hambatan, tapi Tuhan pasti menuntun dengan segala apa yang kita perjuangkan itu bersama dengan kekuatan, pasti kita akan mengerjakannya dengan kehendak Tuhan saja. Dan Tuhan yang menyelesaikannya. Kamu tugasnya, kita semuanya tugas kita adalah mengerjakannya dengan hati yang sungguh-sungguh. Dengan cara demikian, Tuhan melihat hati kita dan Tuhan pasti memberkati apa yang kita kerjakan, dan itu menghasilkan kasih Tuhan yang dapat dirasakan banyak orang. Itulah kasih. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menolong adik-adik dalam bersikap dan memilih keputusan yang sesungguhnya, dan itu semua adalah hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan.
Karena kebaikan-Mu lah kami dapat menikmati firman-Mu hari ini. Kami tahu Tuhan, terkadang pilihan yang ada dalam kehidupan kami sulit untuk kami putuskan. Dan kami tidak tahu berdiri di mana dan apa yang harus kami kerjakan ke depan. Tapi suara Tuhan pasti memimpin kami. Itulah Roh Kudus yang menolong kami untuk bisa mengerjakan apa yang menjadi maksud Tuhan. Kami mau menjadi berkat dan berguna bagi banyak orang dan juga untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Hanya Engkau Tuhan kami layani, bukan dunia ini. Tapi Tuhan banyak tantangan dan rintangan, tapi kami tidak takut. Karena pilihan itu memiliki keputusan yang memiliki konsekuensi. Tapi Tuhan pasti bersama dengan kami dan menguatkan kami semuanya, sehingga kami menjadi remaja-remaja yang sungguh-sungguh setia di hadapan Tuhan. Dan kami adalah menjadi anak-anak kesukaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak Ibu, mari kita terima berkat daripada Tuhan. Anugerah daripada Allah Bapa dan kasih sayang Yesus Kristus dan Roh Kudus kiranya memberkati kehidupan anak-anak Jemaat GKI Sumut Medan, Jemaat Remaja saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom anak-anak Ibu, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.